Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sergio, CGP Angkatan Kelima Kota Bekasi. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Duren Jaya 5 dengan Bapak Tunarso MPD dalam permasalahan pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah baik ya. Ini ada beberapa pertanyaan dalam wawancara kali ini. Yang pertama ya hubungannya dengan pengambilan keputusan yang istilahnya berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan ini, yang pertama akan saya tanyakan, bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dalam mengambil atau mengidentifikasi suatu kasus, apakah itu kasus berupa dilema ITK, apakah itu kasus berupa bujukan normal, bagaimana cara mengidentifikasikannya? Ya, untuk mengidentifikasi tentang dilema etika itu biasanya saya lakukan dengan melalui pendekatan secara moral kepada orang yang kita hormati ya. Biasanya itu adalah guru-guru yang senior, yang umurnya lebih tua ya. Tentu dengan bahasa yang lebih baik ya, agar diterima dengan baik juga, tentunya dengan bahasa yang sopan. Nah, dengan pendekatan-pendekatan seperti itu nanti kita bisa mengambil langkah kira-kira hal mana yang kira-kira bisa disisipi dengan kata-kata yang bisa masuk ke dalam hati guru senior tersebut, sehingga guru tersebut bisa menerima dengan baik. Begitu, Pak. Kalau berkaitan dengan bujukan moral bagaimana, Pak, mengidentifikasikannya? Ya, kalau tentang bujukan moral kita punya prinsip. Prinsip ya? Iya, punya aturan dan undang-undang. Tentunya kita harus memperlihatkan undang-undang mana yang harus kita lihatkan kepada pegawai atau guru tersebut, sehingga dengan melihat undang-undang itu mereka mungkin sudah tahu ada hasil keputusan daripada yang diberikan oleh kepala sekolah. Oke, ya. Nah, kalau selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua permasalahan, tapi permasalahan ini sama-sama benar. Bagaimana Bapak cara mengambil keputusannya? Ya, biasanya saya mengambil keputusan dengan memanggil yang bersangkutan. Misalnya si A dan si B kita panggil, kemudian kita diskusikan. Nah, nanti di dalam diskusi itu tentunya ada deal solution, mana yang lebih terbaik buat kita semua, baik untuk yang A, yang B maupun untuk instansi sekolah tersebut. Itu biasanya begitu, Pak. Kalau melalui rapat dilaksanakan nggak? Biasanya. Rapat juga kadang-kadang dilakukan, terutama adalah masalah-masalah yang sifatnya umum untuk instansi sekolah ini biasanya. Iya. Tapi kalau untuk pribadi biasanya saya panggil antara A dan B gitu. Sehingga masalah pribadi itu sekalipun benar, kita hanya mengetahui antara A dan B saja dengan kepala sekolah, seperti itu. Sehingga kita bisa menghormati antara yang satu dengan yang lain. Jadi tidak keluar gitu, Pak. Oh iya. Jadi untuk mengambil suatu langkah-langkah itu dilihat dulu masalahnya ya. Apakah ini umum, apa ini kasus ini pribadi gitu ya. Kalau pribadi tentunya pendekatan pribadi, kalau umum membuat rapat secara umum gitu ya. Betul, Pak. Terus yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasanya dilakukan selama ini untuk dua hal tadi itu? Biasanya sih untuk langkah-langkah tersebut itu saya biasanya memanggil yang mempunyai kepentingan, kemudian dia satu-satu dulu. Nah, satu dipanggil, kemudian kita diskusikan apa sih sebenarnya permasalahannya, apakah permasalahan itu bisa diselesaikan atau tidak. Tapi kalau masalah pribadi kan yang jelas itu tidak bisa diselesaikan dengan kita gitu ya. Tapi kalau masalah-masalah sekolah itu bisa biasanya. Kemudian berikutnya adalah satunya lagi
panggil juga, didiskusikan juga. Nah setelah sudah mengambil kesimpulan dari dua pendapat itu, baru kita langsung berdiskusi antara 3 orang, antara A dan B, kemudian kepala sekolah. Nah di situ kan nanti dilakukan solusi atau deal solution untuk memecahkan masalah itu, sehingga kita bertiga itu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Seperti itu, Pak. Itu kalau untuk istilahnya teman sejawat lah ya. Iya. Nah kalau untuk kasus anak ada nggak? Pernah ada kasus anak itu? Cara menangin ini juga. Kalau kasus anak ada, biasanya itu misalnya orang tua langsung menginformasikan langsung ke kepala sekolah biasanya. Nah tentunya kepala sekolah itu tidak langsung mengambil keputusan kepada wali murid tersebut. Kita panggil misalnya wali kelasnya gitu. Ini ada permasalahan apa sih di kelas sih? Anak ini seperti ini gitu. Nah, baru kita cross check lagi ke anaknya. Nah, setelah cross check anaknya, baru dah anak itu mengemukakan masalahnya apa. Nah, disitulah kita nanti antara kepala sekolah dengan guru kelas itu biasanya berdiskusi bagaimana sih jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah anak ini. Nah, setelah kita antara kepala sekolah dan guru kelas itu sudah ada solusi, baru kita memanggil orang tuanya. Dan akhirnya pada saat itulah kita selesaikan antara orang tua, guru kelas, kemudian kepala sekolah dan siswa pun akan dipertemukan bersama, sehingga kita bisa insya Allah bisa menyelesaikan masalah dengan baik dengan diskusi tersebut. Nah terus berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Biasanya tantangan yang paling berat apa selama ini untuk mengambil suatu keputusan? Ya, dalam hal apa Pak ini misalnya? Biasanya kasus antar guru, kalau enggak kasus antar orang tua murid, itu coba salah satunya coba. Mungkin yang paling berat untuk mengambil suatu keputusan biasanya apa? Tantangannya? Biasanya sih kalau untuk masalah-masalah antara guru dengan wali murid, biasanya yang paling berat itu adalah sama-sama bahwa mereka itu saling bahwa saya adalah benar, saling mempertahankan egoisnya, ya, sehingga kita sekalipun sudah memberikan solusi terbaik, misalnya penyelesaian dengan sangat baik, tapi tetap aja karena keegoisannya sehingga kita di dalam berpikir juga buntu Pak. Ya. Makanya ini perlu ada pendekatan yang khusus biasanya, secara khusus dengan hati-hati biasanya ke guru ini, ke wali murid ini, seperti itu, sehingga tidak terjadi salah paham. Gitu. Kalau masalah intervensi selama ini ada nggak Pak? Intervensi misalnya ini ada kasus masalah apa, tapi ada intervensi gitu, ada nggak? Selama ini tidak ada intervensi kan? Nggak ada intervensi. Nggak ada. Karena kita kan kepala sekolah harus mempunyai prinsip aturan dan undang-undang, terus punya kebijakan yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah. Kalau seorang pemimpin itu bisa diintervensi, nanti tidak bisa dijalankan dengan baik dalam pemerintah. Gitu. Berarti selama ini tidak ada intervensi lah ya dalam memutuskan suatu permasalahan itu. Iya. Oke. Berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah takaran atau waktu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau dilema etika? Misalnya kasus ini harus selesai dalam waktu 1 minggu, kasus ini harus selesai dalam waktu setengah bulan, gitu. Apakah ada takaran tersendiri untuk kasus-kasus itu? Apa langsung bisa dibereskan gitu? Biasanya kalau ada masalah-masalah tertentu, baik itu masalah guru, masalah siswa, dan masalah wali murid, itu biasanya secara spontan. Spontan aja. Jadi gitu pada saat itu, ini kalau kita kalau saya itu sebagai pemimpin itu langsung spontan, sehingga pada saat itu misalnya ada masalah langsung diselesaikan. Jadi nggak berlarut-larut, karena kalau berlarut-larut nanti akan tambah masalah lagi. Karena hidup itu kan masalah, jadi semakin bertambah hari bertambah masalah lagi, sehingga kita langsung fokus kalau misalnya ada masalah langsung selesaikan pada hari itu juga. Saya kira ada masalah nih, dipikirkan dulu, direnungkan dulu, dianalisis dulu, ntar ini butuh waktu 3 hari selesai, saya kira begitu. Enggak.
Jadi langsung dibereskan aja langsung gitu. dieksekusi. Langsung dieksekusi, berarti tidak ada waktu lah ya, Iya. tidak ada istilahnya takaran waktu gitu. Oke. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan? Ada nggak? Ya biasanya sih ada, ya ada dalam memecahkan masalah-masalah tertentu. Nah, misalnya saya harus konsultasi kepada misalnya guru senior, ya kan, kemudian ke pengawas kan gitu. Itu sudah lumrah ya. Karena bagaimanapun juga kepala sekolah kan terbatas dalam berpikir kan, sehingga kita perlu masukan-masukan terutama dari pengawas seperti itu. Terutama pengawas ya. Iya, terutama pengawas. Sebagai orang yang bisa istilahnya mempermudah atau membantu dalam memutuskan sesuatu iya, itu ya. Betul. Kalau dari pengawasnya udah istilahnya apa namanya tuh dibimbing dikasih tahu seperti begini ya, kita tinggal istilahnya ngikutin aja gitu ya. Tinggal merealisasikan. Iya. Nah yang terakhir nih Pak nih, dari semua pertanyaan tadi itu atau pembelajaran tadi itu, apa yang bisa Bapak ambil sebagai pengalaman yang terbaik? Pengalaman terbaik bahwa semua masalah itu adalah suatu hal yang sangat berharga bagi kita, terutama sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah, itu untuk menambah wawasan tentang pernak-pernik bagaimana sih cara memimpin yang baik, bagaimana cara menyelesaikan dengan baik, kemudian bagaimana hubungan antara kepala sekolah dengan siswa, kepala sekolah dengan guru, serta kepala sekolah dengan wali murid. Jadi itu kita ambil bahwa semuanya itu bermanfaat bagi kita semua. Jadi sebelum memutuskan itu intinya kita harus melihat semua kondisi ya. Betul. Paling tidak ada yang dirugikan dari semuanya gitu. Betul. Jadi semuanya dapat berjalan dengan baik gitu ya. Tidak merugikan salah satu. Tidak merugikan salah satu gitu. Walaupun sama-sama apa ini penting gitu ya. Oke, demikianlah tadi wawancara saya dengan Kepala Sekolah SD Durian Jaya 5 ya, tentang cara-cara pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Semoga bisa bermanfaat di kemudian hari. Dari saya cukup sekian. Begitu Pak, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Mohon maaf apabila ada istilahnya kurang berkenan atau mungkin mengganggu aktivitas dari Bapak itu sendiri. Sama-sama Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eksatrio, calon ibu penggerak dari Kota Bekasi, angkatan kelima. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah TK Al-Maghfirah yang bernama Bu Lilis Winarsi SHI. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Lilis. Selamat pagi juga Bapak Dio. Alhamdulillah, sehat Bu Lilis ya? Sehat, luar biasa. Begini Bu Lilis nih, saya ada beberapa pertanyaan tentang kegiatan Bu Lilis sebagai kepala sekolah dalam memutuskan suatu permasalahan di sekolah. Biasanya sering kan ya ada masalah ya? Ya, sering pasti. Ada ya. Biasanya masalah-masalah itu biasanya mungkin ada berkaitan dengan pribadi Bu Lilis atau mungkin dengan aturan-aturan yang berlaku di situ ya. Ya. Nah, untuk yang pertama biasanya selama ini Ibu sebagai kepala sekolah bagaimana cara mengidentifikasikannya kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Identitasnya gimana ya? Jadi kan kalau apa itu tadi dilema etika itu kan yang kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri gitu kan. Jadi harus bersama-sama dengan anggota, kita harus membicarakan dengan musyawarah gitu. Tapi kalau misalnya kasus rujukan moral itu kan karena memang sudah ada aturan yang baku yang harus memang kita patuhi gitu. Jadi lebih mudah mutusinnya. Nah, lebih mudah mutusinnya karena memang udah ada aturannya. Udah ya nih gitu misalnya gitu. Udah ada nih seperti ini. Ya udah ikutin aja aturan yang memang sudah baku itu gitu.
Jadi yang sulit itu Yang dilema sulit etika ya. itu dilema Karena etika. akan berhubungan dengan Iya. orang lain yang sama-sama benar gitu ya. Iya, iya. Oke. Nah terus begini Bu, selama ini kan bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi itu dilema etika tuh, sama-sama mengandung nilai kebajikan, dua-duanya. Jadi kalau dinilai itu semuanya baik. Nah, itu bagaimana itu cara memutuskannya? Cara memutuskannya Masalah itu tadi. ya dengan itu aja, dengan Suara. musyawarah itu kita ambil keputusan dengan voting suara terbanyak. Jadi mana nih yang lebih penting banget tuh yang mana gitu. Tapi saya nggak bisa ngambil keputusan sendiri ya, nah itu dari dengan musyawarah. Oh gitu. Iya. Nggak langsung diputuskan. Nggak langsung diputuskan. Kalau yang tadi kan itu etika ya. Nah etika tuh nggak bisa diputuskan langsung saya sendiri. Jadi istilahnya meminta konfirmasi Iya, dari beberapa konfirmasi pihak dari ya. teman-teman. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini biasanya? Apa mengundang rapat atau bagaimana gitu, langkah-langkah prosedurnya biasanya? Nah itu pertama kita panggil orang yang kira-kira yang bermasalah itu kita panggil. Kita curhat dari hati ke hati, di mana letak masalahnya, di mana permasalahannya, kita panggil. Nah setelah itu kita panggil anggota yang lainnya, kita adakan rapat di situ. Nah rapat memang terlalu lama ya untuk memutuskan itu gitu. Nggak bisa diputusin sendiri. Nggak bisa langsung memutuskan hari itu, jadi hari itu masalah, hari itu keputusan nggak bisa. Jadi kita panggil dulu orangnya, terus kita panggil anggota yang lainnya untuk rapat, gitu, untuk mengambil keputusan itu. Jadi kita selidiki dulu gitu. Oh itu diselidiki dulu ya. Iya. Oke. Berarti prosedurnya melakukan penyelidikan ya, mengkonfirmasi permasalahannya, terus menimbang mana yang penting, mana yang enggak gitu ya. Iya. Di antaranya seperti itu. Begini, yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini ya Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama tentang dilema etika tadi itu. Yang paling efektif efektif itu dengan cara voting. Cara voting tadi itu. Jadi langsung tahu kesimpulannya gitu ya. Iya, langsung voting, musyawarah. Lalu ambil kesimpulan. Jadi kita ambil suara terbanyak. Jadi diambil suara yang terbanyak untuk mengambil keputusan itu semuanya. Iya. Tapi kalau misalnya masalah itu masalah yang agak pribadi, apakah etis disiarin ke orang banyak gimana? Kalau masalah pribadi, nah itu. Iya cukup kita aja yang gimana ya? Jadi kita panggil aja. Dipanggil berdua aja gitu ya. Berdua, masalahnya apa? Nanti kita ada orang ketiga. Saksi. Sebagai saksi orang ketiga, kita jangan ke forum. Kalau masalah pribadi ya, masalah pribadi. Jadi jangan ke forum. Kasian juga ya. Iya, kasian juga kalau masalah pribadi dibawa ke forum kan kita nggak enak. Kecuali yang bersangkutan dengan orang banyak. Masalahnya itu masalah orang banyak, masalah bersangkutan dengan yang lainnya juga. Baru kita panggil rapat. Bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Iya. Terus untuk beberapa hal nih misalnya Ibu memiliki sebuah untuk memutuskan itu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu ya untuk menyelesaikan suatu masalah, atau istilahnya Ibu langsung to the point aja tanpa diatur waktunya. Misalnya ini ada masalah nih, nanti kita akan rapatin tanggal sekian, bulan sekian, apa langsung diputuskan begitu aja di situ? Iya, pasti ada schedule time-nya. Schedule time-nya ada ya? Pasti ada itu. Kapan waktunya? Kan kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Nggak mungkin kita langsung nggak ada jadwal yang terarah. Kita kan harus berpikir dulu, gitu kan, merenungkan dulu. Dianalisis dulu. Iya, dianalisis dulu. Gitu. Kira-kira gimana ini gitu ya. Untuk kedepannya juga pasti dipikirkan ya. Iya, oke. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan? Ada nggak?
ada orang yang bisa istilahnya membimbing ibu atau istilahnya memberikan cara-cara gitu? Faktornya pasti ada lah. Ada ya? Ibaratnya kayak penasehat gitu. Oh iya, Jadi iya, kan iya. kita pasti di suatu lembaga pasti ada penasehat yang suka. Jadi kalau arah mana kita menjalankan keputusan itu ya kita harus ngomong dulu gitu sama yang kita percaya itu. Jadi gimana nih gitu langkah baiknya. Jadi konsultasi istilahnya. Konsultasikan dulu ke penasihatnya gitu. Jadi ada ya. Jadi ada seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu lah ya. Yaitu penasihat tadi itu. Oke. Terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi itu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil suatu keputusan? Pembelajaran itu hanya peduli. Jadi Peduli. kita selalu peduli sama orang lain, terus selalu Terus? bekerja sama orang lain. Bersama, Nah, itu yang sangat peduli. penting. Jadi pembelajaran yang kita bisa diambil itu Sifat ego itu tidak ada di sini gitu. Hilangkan sifat ego itu nggak ada. Jadi kebersamaan. Iya. Kebersamaan. Apalagi tadi peduli dan apa tadi kerjasama ya. Saling mengasihi lah ya. Saling mengasihi gitu iya, ya. Walaupun istilahnya ada permasalahan apapun, tetap iya. itu yang kita pakai gitu ya. Jadi itu semuanya yang bisa kita ambil dari cara-cara Ibu dalam memutuskan suatu permasalahan ya. Ya. Baiklah, demikianlah tadi wawancara saya dengan Ibu Lilis Winarsi SHI. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Pak Dio. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sargio, saya CGP Angkatan kelima dari Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Duren Jaya 2 bersama dengan Bapak Daus SPD. Ya, semoga nanti apa yang kita bicarakan dapat menambah wawasan atau pengalaman dari cara-cara Bapak Daus dalam mengambil suatu keputusan. Assalamualaikum Pak Daus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semoga sehat semuanya ya Pak ya. Ini Pak, ini saya ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Bapak selama menjadi kepala sekolah. Tentunya banyak suatu permasalahan yang memerlukan pengambilan keputusan Pak ya. Iya. Nah, dalam permasalahan itu pasti tentunya akan selalu diidentifikasi ya, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang perlu diambil tindakan cepat, mana yang tidak gitu ya. Nah, pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apa itu dilema etika, apakah itu kasus yang termasuk rujukan moral, bagaimana cara mengidentifikasikannya? Jadi kalau saya secara pribadi sebagai kepala sekolah, banyak hal-hal yang terjadi pada individu guru, terutama ya dalam mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan yang terutama nih ya, yang berkaitan dengan moral. Sehubungan dengan saat sekarang bahwa kebijakan pemerintah tentang kehadiran sebagai pekerja terutama guru pada saat masuk kerja sekarang di Pemda Kota Bekasi harus menggunakan fingerprint. Nah, kadang dalam kejadian hal seperti itu mayoritas yang ada sebagian dari mayoritas ada sebagian oknum yang intinya ingin mengambil keputusan secara sepihak tanpa melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh, dia malas datang, titip, fingerprint, rekannya dengan jaminan, ya istilahnya materi. Nah, setelah saya selidiki ketahuan, tentunya itu berkaitan dengan moral. Melanggar aturan Pak ya? Beliau melanggar aturan. Tentunya hal tersebut yang bersangkutan ya saya panggil.
panggil, tapi sebelum saya memanggil dia, tentunya kami bermusyawarah dulu dengan rekan-rekan kerja bagaimana caranya mengatasi orang ini yang setiap kali sudah beberapa kali melakukan hal seperti itu. Akhirnya mereka memberi masukan kepada saya, tolong Pak dipanggil orang tersebut supaya perilakunya berubah dan mengikuti aturan pemerintah. Jadi tentunya saya panggil dan kasih nasihat. Tentunya kalau dia tidak kooperatif tidak kooperatif dengan apa yang saya lakukan, ya akhirnya ya mungkin nanti akan kena disiplin. Jelas itu kalau Jelas, itu ya, betul. aturannya udah jelas ya. Iya, jelas. Disiplin. Itu barangkali kedua. Itu berkaitan dengan terutama bujukan moral Pak ya. Bukan moral. Oke. Terus selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau berkaitan dengan dilema etika, Pak? Ini kan tadi kan udah jelas aturannya, kalau melanggar pasti salah. Nah, kalau ini misalnya antara siswa kelas 6 misalnya, siswa kelas 6 umurnya sudah tua, udah gitu tidak bisa membaca misalnya ini ya. Terus otomatis kan itu anak kan dilema nih, mau diluluskan dia bisa apa-apa, kalau ditahan juga umurnya sudah tua, pasti kan susah itu di situ ya. Nah itu mungkin itu kalau siswa. Nah kalau guru mungkin misalnya faktor kepentingan dengan bapak, apalagi orang dekat kan. Nah itu bagaimana cara memutuskannya apabila ada permasalahan bapak dengan misalnya rekan sejawat yang agak dekat posisinya gitu. Iya, jadi saya kasih contoh ya. Jadi kalau ada ya rekan kerja terutama karyawan guru kita, ada salah satu orang melakukan hal yang tidak berkaitan dengan etika, pertama ya contoh lah misalnya dia melakukan tindak kekerasan dengan siswanya, ada yang dihukum dengan melebihi aturan. Tentunya ada laporan dari orang tua bahwa anak dia dihukum secara maksimal dan akhirnya merugikan anak tersebut. Ada yang sampai kena luka dan lain sebagainya. Nah, akhirnya guru tersebut saya panggil, dia dikasih istilahnya lah, dikasih pembinaan supaya tidak terulang kembali hal yang dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian kalau ada anak yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, ya tentunya anak tersebut pun kami panggil dan dikasih arahan supaya merubah sikapnya. Jadi penanganannya secara individu. Ya, tidak digelar secara forum. Tidak dipanggil secara individu agar ya teman sejawatnya tidak tahu kelakuan dia. Ini udah berubah. Nah berikutnya tadi kan penyelesaian secara individual itu ya. Nah sekarang langkah proseduralnya seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini secara prosedural? Misalnya apa? Dikasih peringatan dulu, atau misalnya peringatan pertama, kedua, ketiga, lalu dikasih putus, atau proses secara prosedural itu bagaimana? Jadi secara prosedural pemanggilan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin orang guru tersebut, tetap kami tidak sekali melakukan pemanggilan, tetap kami panggil berkali-kali. Saya terutama manggil berkali-kali. Setelah dipanggil pertama dia tidak ada perubahan, ya akhirnya dipanggil kembali. Ya, terus kalau dia tidak melakukan perubahan, tentunya ada tindakan yang istilahnya dapat menghukum dia. Jadi bertahap ya? Bertahap. Kemudian kalau siswa ya seperti itu tadi, kalau anak tersebut tidak berubah dirinya, tindakan saya berikutnya memanggil orang tuanya. Prosedurnya orang tuanya dipanggil bahwa anak dia itu suka istilahnya mengganggu teman-teman yang lain. Sampai nanti diputuskan. Sampai nanti diputuskan apakah anak ini perlu tidak naikkan atau perlu dikeluarkan. Prosedurnya seperti itu Pak ya? Iya. Oke. Terus berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Pak Daus ini dalam mengambil keputusan? Pasti ada tantangannya kan? Betul. Itu. Kira-kira tantangannya apa tuh Pak?
tentunya yang namanya keputusan yang saya ambil bagi mereka yang pernah saya lakukan, pantangannya jelas, dan mereka yang pernah saya panggil tentunya sikap mereka terhadap penilaian saya seolah-olah saya tidak apa istilahnya ya, tidak berpihak ke dia, bahwa dia dibenci sama saya, padahal dalam hati saya dia itu supaya berubah, tapi tetap penilaian dia terhadap saya setelah saya panggil agak lain ya, itu berburu. Kalau siswa ya, penilaian siswa atau orang tua setelah saya lakukan tindakan seperti itu malah dia memberikan istilahnya nilai positif terhadap saya, bahwa anaknya ada perubahan perhatian itu ya. Perhatian itu. Jadi kalau sesama guru mungkin ada timbul prasangka yang kurang baik. Padahal istilahnya yang namanya kepala sekolah itu di samping sebagai pimpinan orang tua, Pak ya. Betul. Iya, yang namanya orang tua itu pasti ya menginginkan istilahnya ada perubahan buat anak-anaknya tadi itu. Nah, berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah ukuran waktu dalam memutuskan suatu permasalahan selama ini? Ya. Itu saya dalam melaksanakan tindakan terhadap guru yang melakukan indisipliner, siswa yang melakukan indisipliner, tentunya kami punya target. Saya punya target utama. Dalam beberapa waktu, kalau dia tidak ada perubahan, ya otomatis tindakan lainnya akan dilakukan. Tapi tetap saya punya ukuran waktu. Selama 1 bulan harus ada perubahan. Ya, siswa pun seperti itu. Target Pak ya? Target 1 bulan harus ada perubahan. Kalau tidak ya mungkin ada hukuman yang lain. Oh gitu ya. Tapi targetnya hanya 1 bulan. Jadi pokoknya waktu itu harus selesai gitu. Harus selesai. Biar nggak melebar gitu ya Pak. Terus berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Ya, tentunya setiap saya mengambil keputusan, setelah saya perhatikan dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan kegiatan kerja, terutama para karyawan kami di SD Durenjaya 2, ada beberapa karyawan atau guru tentunya memberikan masukan, memberikan bantuan terhadap saya, bagaimana solusinya bahwa supaya orang tersebut bisa diambil tindakan yang lebih baik. Ada yang membantu, terutama rekan-rekan guru yang mempunyai rasa keakraban dengan saya seperti itu. Jadi ada lah dari bantuan dari teman-teman guru, iya, gitu ya, terutama yang istilahnya yang memiliki pandangan yang sama Pak ya. Betul. Iya. Walaupun itu senior, kalau pandangannya nggak sama tetap susah ya Pak ya. Bertolak belakang bisa juga diajak. Nah, yang terakhir nih Pak, ya. Dari semua yang telah tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik atau pengalaman yang bisa diambil dari keputusan yang tadi Pak? Ya, jadi pembelajaran yang saya lakukan untuk terutama bagi kedisiplinan pegawai, jadi pembelajaran bagi saya, setiap saya melakukan keputusan atau memberikan keputusan kepada rekan kerja, terhadap siswa, ingin bahwa keputusan saya yang saya terapkan kepada mereka dan kepada siswa-siswa saya, supaya keputusan saya bisa dipakai oleh mereka dan oleh siswa-siswa di Durenjaya 2. Jadi intinya untuk kesemuanya lah ya. Untuk semuanya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik lagi gitu ya. Ya, alhamdulillah nih Pak, dari pembicara ini mungkin nantinya saya bisa mencontek atau bisa mengambil pengalaman dari Pak Daus yang pertama yang bagus-bagus nih. Insya Allah akan saya terapkan nanti kalau istilahnya nanti kesempatan dalam memimpin suatu sekolahan. Ya. Nah, demikianlah tadi wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SDN Durenjaya 2, Bapak Daus SPD. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari pembicaraan ini dan mengambil hal yang positifnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.